Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin Saputra dengan NPM 21.12.5556 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Reguler Pagi kelas 1 Lokal E. Ingin melaksanakan tugas dari Ibu pengampu, yaitu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Keterampilan membaca memiliki 4 aspek, yaitu terdiri dari keterampilan berbicara, keterampilan mendengar, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dari keempat aspek tersebut, jika menjadi kebiasaan akan memberi banyak keuntungan, terutama bagi kamu yang fokus di dunia akademik dan literasi. Keempat, konsep dasar keterampilan membaca akan terbentuk jika mampu mendisiplinkan diri. Misalnya, mengubah kebiasaan yang malas membaca, memaksakan diri untuk membaca. Tema dari video ini adalah materi keterampilan membaca dalam kegiatan membaca kritis secara singkat. Tujuan membaca kritis dan tujuan membaca biasa itu berbeda. Tujuan membaca kritis adalah untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dari mengkritis hasil bacaan. Sedangkan tujuan membaca biasa adalah untuk membuat kesimpulan dan keringkasan dari isi bacaan. Dan saya akan menyebutkan tentang teknik yang digunakan dalam membaca kritis. Adalah teknik yang singkat atau disebut dengan SQ3R. Apa yang dinamakan tentang teknik SQ3R? SQ3R singkatan dari S survey, Q question, R yang pertama read, R yang kedua adalah riset, R yang ketiga adalah review. Baiklah, yang itu saja yang saya sampaikan tentang masalah keterampilan membaca, dan saya akan melanjutkan tentang masalah keterampilan berbicara. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu keterampilan dari materi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara yang bertemakan tentang berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi dalam berbicara. Antara terampil dan bisa itu adalah sebuah perbedaan atau ada perbedaan. Bisa saja orang bisa itu biasanya bisa saja semua orang itu bisa berbicara, atau mayoritas orang itu bisa berbicara, tapi belum tentu dengan orang yang terampil. Orang yang terampil tentu saja semua orang bisa. Mengapa? Karena terampil dalam berbicara itu memerlukan sebuah keahlian, yang mana keahlian tersebut dilatih dengan adanya pelatihan. Baiklah, saya akan memberikan cara-cara untuk berbicara terampil dan berkualitas. Cara untuk berbicara terampil dan berkualitas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kualitas diri, yang kedua adalah kualitas materi, dan yang ketiga adalah kualitas penyampaian. Yang pertama itu adalah kualitas diri. Poin dari bagian yang pertama adalah kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri untuk memerlukan beberapa hal. Di antara hal yang pertama adalah daya tarik dan aura yang menyampaikan. Daya tarik kita kepada orang dan bagaimana kita bisa menyampaikannya. Aura yang menyampaikan. Pertama adalah poin ini adalah tingkatkan kualitas diri Anda atau diri kita yang paling menarik
atau disebut dengan inner beauty. Kita harus bisa menarik atau memancarkan aura-aura kita, menciptakan aura-aura kita. Yang kedua adalah fokus pada pendengaran kita aja, jangan teralihkan dengan pendengaran orang lain. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu adalah memuaskan semua pendengar kita, yang mana mereka itu berbeda-beda tipe. Dari pendengar si A, si B, si C itu semuanya berbeda. Kita harus bisa memuaskan mereka semua. Karena mereka apa? Karena mereka itu adalah pendengar kalau kita terampil membaca. Di antara tipe pendengar, salah satunya itu adalah pendengar yang visual. Apa itu pendengar visual? Artinya dia orang yang memperhatikan apa yang terlihat, bisa penampilannya dan lain-lain. Dia memperhatikan tentang kita berbicara dan dia mendengar, dia pasti memperhatikan kita. Itu salah satu tipe orang pendengar. Yang kedua adalah tipe pendengar lagi yang menggunakan logika. Artinya apa? Artinya dia memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Dia menyimak apa yang kita berbicara, dia mendengarkan, dia mencerna apa yang kita sampaikan. Itu ada salah satu tipe orang yang pendengar. Jadi kita harus bisa memuaskan seorang pendengar. Dan salah satu tipe lagi, tipe pendengar yaitu menggunakan perasaan atau hati untuk memahami materi yang kita sampaikan, dan itu tipe rasio emosional, itu dengan hati mereka. Dan saya sebutkan 1, 2, 3 tipe, dan saya sebutkan lagi tipe terakhir bagi orang pendengar. Tipe orang yang imajinatif. Apa itu? Dalam mendengarkan materi yang disampaikan, itu adalah dia. Dan ada juga tipe pendengar yang penting. Apa itu tipe pendengar yang penting? Dan juga tipe pendengar yang penting itu ketika mendengar ia bahagia, enjoy, bersemangat. Oh, kita sebagai terampil membaca, kita santai menjelaskan dengan memuaskan. Dan mereka itu bagi orang yang mendengarnya itu yang penting itu adalah bahagia mendengar kita dan enjoy. Apalagi dia bersemangat, artian kita itu sudah menciptakan aura dalam diri kita sendiri untuk memuaskan orang. Oh, aku asik ini mendengar orang ini berbicara. Oh, ini tipe orang yang terampil berbicara. Dia semua keempat tipe dan kelima tipe itu harus bisa kita kuasai sebagai orang pendengar. Kita juga bisa sebagai orang pendengar. Tipe kita itu berbeda-beda. Kalian tipe yang mana sebagai orang pendengar? Yang jawab dengan diri sendiri aja. Nah, tadi tentang masalah tipe orang pendengar, dan saya akan menerangkan tentang tujuan keterampilan berbicara. Tujuannya pasti ada, bukan tujuan membaca aja yang ada. Tujuan keterampilan berbicara juga ada. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan yang Allah menciptakan kita, yang kita ciptakan pikiran atau gagasan kepada orang lain. Kepada orang lain itu sebagai orang yang mendengar atau orang yang tidak bicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, berhubungan kan? Ya, tentu aja. Karena apa? Tentang materi keterampilan membaca. Mempengaruhi orang lain akan mengikuti atau menerima pendapat atau gagasan yang menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, yaitu seorang pendengar, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya.
saya sudah menjelaskan tentang masalah tadi. Sekarang saya akan menyebutkan jenis-jenis keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu sebagai berikut yang saya sebutkan nanti. Yang pertama apa? Pertama adalah bercerita. Bercerita itu harus terampil baca. Dan yang kedua adalah berdebat. Itu debat. Kita harus, semua orang itu belum tentu bisa berdebat. Tapi kalau orang terampil berbicara, pasti bisa orang itu berdebat. Ketika ada berdiskusi, kayak seperti rapat, atau adalah wawancara, yang kelima adalah pidato dan ceramah, karena adalah percakapan. Itulah jenis-jenis keterampilan berbicara. Bukan bisa berbicara, tapi ini jenis orang yang terampil berbicara. Setelah menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan berbicara, saya akan menyampaikan tentang masalah teknik keterampilan berbicara. Tentu saja ada teknik keterampilan berbicara. Nah, baiklah, teknik keterampilan berbicara yang harus dikuasai itu untuk mendapat